Halo, apa kabar pemirsa? Jumpa lagi dalam tayangan informasi seputar Universitas Negeri Surabaya bersama saya, Katarina Dias. Peralihan status dari PTN BLU menjadi PTN BH, UNESA lantik 29 pimpinan pejabat dengan susunan struktur organisasi terbaru. Wadahi minat dan bakat siswa, SMP Lab School UNESA 3 adakan pentas seni siswa pada acara open house bertajuk Showtime Spelapsa. Dan pemirsa, berikut jendela UNESA selengkapnya. Himapala UNESA gelar aksi kemanusiaan donor darah dalam rangka memperingati hari ulang tahunnya yang ke-45. Bekerjasama dengan PMI Surabaya, aksi ini dilakukan guna memenuhi stok kebutuhan kantong darah di Surabaya. Dalam rangka memperingati hari ulang tahunnya yang ke-45, Himapala UNESA menggelar aksi kemanusiaan, yakni kegiatan donor darah pada 28 Januari 2023. Kegiatan ini bertempat di lantai ground sayap kiri gedung Rektorat UNESA. Dalam menggelar aksinya ini, Himapala UNESA bekerja sama dengan PMI Pusat Kota Surabaya. Sebelum mulai mendonorkan darahnya, pendonor mengisi form registrasi terlebih dahulu. Kemudian dilakukan pemeriksaan kesehatan, meliputi tensi darah dan rekam medis 6 bulan terakhir. Jika tidak ada masalah pada kesehatan, maka pendonor bisa mendonorkan darahnya. Syaratnya itu dari awal ya pertama harus sehat. Ya, yang kedua tidak boleh minum obat-obatan selama 3 hari. Kemudian yang ketiga, kalau untuk wanita tidak boleh hamil, mens juga. Kalau yang keempat itu ya tidak ada sakit sih, batuk pilek, demam, nyeri tenggorokan. Kemudian riwayat penyakit sebelumnya juga tidak ada, tidak kambuh saat hari ini juga. Untuk pemeriksaan fisiknya itu yang pertama nanti kita cek HB-nya dulu. HB-nya harus normal di sekitaran 12,5 sampai 17. Kemudian setelah itu tensinya juga harus normal, tidak boleh rendah maupun tinggi. Kemudian ya kondisi pasien tersebut juga. Tentunya ini program kerja yang bagus sekali ya, karena dari kita itu bisa bantu buat banyak orang, tetes darah kita itu bisa bermanfaat buat banyak orang gitu. Kalau dari saya sendiri udah ketiga kali ini. Saya harap program kerja ini bisa terus dilaksanakan tiap tahunnya karena ini kan program kerja yang bagus sekali gitu. Gelaran donor darah ini juga sebagai wujud kontribusi UNESA dalam pemenuhan kebutuhan kantong darah di Surabaya. Targetnya yang pertama untuk itu pendonor, targetnya 45 orang. Terus selain itu agar kami sendiri bisa bermanfaat buat orang lain. Kalau untuk donor darah tujuannya yang pertama untuk kegiatan kemanusiaan. Sebenarnya kita sebelumnya juga ada rentetan kegiatan lain, yaitu pendakian, terus jalan dari Kenjeran titik 0 sampai ke Gunung Ulirang. Terus selanjutnya juga ada tanam pohon. Usai mendonorkan darah, pendonor mendapatkan bingkisan yang berisi snack dan multivitamin untuk memulihkan sel darah yang telah didonorkan. Tidak hanya donor darah, Himapala UNESA juga akan menggelar aksi tanam pohon di UNESA pada 4 Februari 2023 bekerja sama dengan Eko Enzim. Dari Surabaya, Irfan Ali dan Livia Rahma melaporkan. Dalam rangka gelar karya siswa, SMP Lab School UNESA 3 gelar open house dengan menampilkan pentas seni dari para siswa dan guru. Kegiatan yang dibuka secara umum ini merupakan gelaran keempat sekaligus pertama kali yang dibuka secara umum. SMP Lab School UNESA 3 kembali mengadakan kegiatan open house yang dikemas dalam pertunjukan pentas seni siswa. Bertajuk Showtime Spelapsa dengan tema Fun Show, sebanyak 189 siswa menghibur para penonton yang hadir dengan penampilan mereka yang spektakuler. Pada gelaran yang diadakan pada 28 Januari 2023 di Gedung Pertunjukan Sawung Galing UNESA ini, ditampilkan berbagai pertunjukan seni mulai dari tari tradisional, drama musikal, pertunjukan musik, hingga penampilan dance modern.
Selain para siswa, guru SMP Lab School Unesa 3 juga turut memberikan suguhan yang apik melalui kolaborasi bersama siswa dalam pertunjukan ensemble percussion. Ini adalah dukungan dari komite dan seluruh wali murid. Jadi kolaborasi yang apik, kolaborasi yang baik antara komite juga wali murid juga sekolah. Kalau dulu hanya beberapa penampilan, kalau sekarang kita mencoba 189 siswa. Semua di atas panggung, bahkan ada juga anak-anak kita yang berkebutuhan khusus juga ikut tampil dan mereka berbaur dengan yang teman-teman yang lain. Perlu kami sampaikan, ini adalah ide karya dari anak-anak sendiri. Kami Bapak Ibu guru hanya mendampingi. Kegiatan Open House SMP Lab School Unesa 3 telah berlangsung sejak 2017. Open House tahun ini merupakan gelaran Open House keempat sekaligus pertama kali yang diadakan secara terbuka. Tujuan dari diadakannya Open House untuk mempromosikan SMP Lab School Unesa 3 sebagai sekolah yang memberikan ruang apresiasi terhadap minat dan bakat siswa kepada masyarakat Surabaya dan sekitarnya. Grace dan Anggun, siswa yang turut menjadi bagian dari pertunjukan seni tersebut, mengaku cukup senang dan bangga karena bisa memberikan penampilan terbaiknya kepada para penonton yang kebanyakan adalah orang tua atau wali murid dari SMP Lab School Unesa 3. Pastinya senang, bersyukur. Terus puji Tuhan bisa berjalan dengan lancar. Kita itu awalnya deg-degan, takut gak sesuai sama yang kita latih sebelumnya. Nah, untuk persiapannya kita itu nggak nyangka kalau panggungnya bakal sebesar itu. Jadi sebelumnya kita itu latihan di kelas di mana ukurannya nggak sesuai sama panggung yang ada di Sawunggaling. Pastinya seneng, alhamdulillah. Terus yang paling nggak bisa dilupakan itu revisi. Soalnya kita kayak bener-bener banyak banget yang harus direvisi dan itu mepet. Tapi kita bisa selesai. Walau hanya dipersiapkan selama 2 bulan, gelaran Open House ini sudah mampu membuat penonton takjub dan mengapresiasi secara langsung penampilan para siswa. Tepuk tangan para penonton di setiap penampilan siswa menambah kemeriahan dari gelaran pentas seni siswa SMP Lab School Unesa 3. Dari Surabaya, Irfan Ali dan Tambang Waskito melaporkan. Usai resmi alih status dari PTN BLU menjadi PTN BH, UNESA juga lakukan perubahan struktur organisasi jajaran jabatan pimpinan di lingkungan UNESA. Disahkan langsung oleh Rektor, Ketua Senat, dan Ketua Majelis Wali Amanat. UNESA lantik 29 pejabat meliputi Wakil Rektor, Dekan, Direktur, Kepala Lembaga, dan Kepala Badan untuk periode masa jabatan 2023 hingga 2027. Pergantian masa jabatan para pimpinan Universitas Negeri Surabaya UNESA jatuh di awal tahun 2023. Bersamaan dengan pergantian masa jabatan tersebut, UNESA juga memiliki beberapa perubahan dalam susunan struktur organisasinya. Hal ini didukung dari peralihan status UNESA dari Perguruan Tinggi Negeri Badan Pelayanan Umum atau PTN BLU menjadi Perguruan Tinggi Berbadan Hukum atau PTN BH, sehingga UNESA dapat mandiri menentukan kebutuhan organisasinya. Terdapat 29 pejabat UNESA yang dilantik oleh Profesor Dr. Nur Hasan MKes selaku Rektor UNESA, disaksikan oleh Ketua Senat Akademik Profesor Dr. Setyayona MA dan Profesor Dr. Hari Supratno selaku Majelis Wali Amanat UNESA. Perubahan struktur organisasi di lingkungan UNESA PTN BH ini mempengaruhi perubahan nama dan fungsi jabatan dari jajaran Wakil Rektor, diantaranya Wakil Rektor Bidang Akademik berubah menjadi Wakil Rektor Bidang 1 yang bertanggung jawab dalam bidang pendidikan, kemahasiswaan, dan alumni yang dijabat oleh Profesor Dr. Madlasim MSI. Wakil Rektor Bidang Umum dan Keuangan berubah nama dan fungsi jabatan menjadi Wakil Rektor Bidang 2 yang mengelola bidang hukum, ketatalaksanaan, keuangan, sumber daya, dan usaha yang dijabat oleh Dr. Bahtiar Saiful Bahri MPD. Sedangkan untuk Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Alumni telah melebur menjadi Wakil Rektor Bidang 1 dan kini terdapat Wakil Rektor Bidang 3 yang bertanggung jawab dalam bidang penelitian, pengabdian kepada masyarakat, inovasi, publikasi, dan pemeringkatan yang dijabat oleh Junaidi Budi Prihanto, SKM MKM PhD. Dan untuk Wakil Rektor Bidang Perencanaan dan Kerjasama, berubah nama menjadi Wakil Rektor Bidang 4 dengan fokus bidang perencanaan, pengembangan, kerjasama, dan teknologi informasi dan komunikasi yang dijabat oleh Dr. Siti Nur Azizah SHM Hum. Rektor UNESA Cak Hasan menilai tantangan terbesar UNESA menyambut perubahan status menjadi PTN BH adalah menjadi perguruan tinggi berkualitas yang mampu bersaing pada pemeringkatan World Class University.
di era ketidakpastian global ini dan di tahun misteri ini, tantangannya adalah semua pejabat yang dilantik harus mampu beradaptasi dan siap membuka diri untuk berkolaborasi dengan stakeholder yang lain agar kita cepat bisa beradaptasi, karena siapa yang mampu beradaptasi dia akan jadi pemenang. Untuk itu semua pejabat sudah saya ingatkan, tidak ada lagi kita leha-leha. Ragam langkah strategis telah dipersiapkan para pimpinan UNESA dengan mengkaji kontrak kerja UNESA dengan kementerian hingga membedah 8 indeks kinerja utama atau IKU yang menjadi tolak ukur pencapaian keberhasilan yang dilakukan oleh PTN tersebut. Kedepan, UNESA akan terus mempersiapkan diri dalam bersaing meraih pemeringkatan nasional maupun internasional. Dari Surabaya, Ramadhani Aisyah dan Tambang Waskito melaporkan. Tingkatkan literasi digital pada generasi muda. UNESA lakukan kolaborasi bersama Kajati Jawa Timur dengan menggelar kuliah umum bertema bijak menggunakan media sosial, terhindar dari jerat Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Timur, Dr. Mia Amiati SHMH, memberikan kuliah umum kepada mahasiswa UNESA pada Kamis 30 Januari 2023. Acara yang dilaksanakan di auditorium lantai 11 gedung Rektorat UNESA ini bertema bijak menggunakan media sosial, terhindar dari jerat Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Acara yang juga disiarkan secara langsung melalui kanal YouTube Kece Media by UNESA, diikuti oleh jajaran pimpinan dan mahasiswa Universitas Negeri Surabaya. Dibuka oleh Rektor UNESA, Profesor Dr. Nur Hasan Mkes, yang menyampaikan peran penting kuliah umum saat ini sebagai wadah akademika UNESA meningkatkan kemampuan literasi digital agar mampu dan cermat dalam bermedia sosial. Dan atas nama Rektor dan atas nama lembaga saya mengucapkan terima kasih pada Mbak Kajati yang telah memberikan edukasi. Bahkan tadi hasil karyanya diberikan kami untuk diperpus dan bisa dibaca oleh adik-adik mahasiswa atau sivitas akademika terkait literasi, bagaimana kita harus bijak menggunakan medsos itu. Ini penting karena harapan kami juga nantinya mahasiswa yang mendapatkan pencerahan baik yang offline maupun yang online di rumah itu nanti bisa menjadi duta-duta di daerahnya masing-masing memberikan pencerahan agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Agenda kolaborasi UNESA dengan Kejaksaan Tinggi Jawa Timur ini mengulas tuntas terkait dampak sosial media serta cara mengatasi segala macam kekerasan di media sosial. Pada kesempatan tersebut, Kajati Jatim Dr. Mia Amiati SHMH sebagai narasumber turut menginformasikan berbagai bentuk kekerasan dalam media sosial seperti kekerasan seksual, pencemaran nama baik, serta penyebaran identitas pribadi. Tentu kami mengamanahkan juga pada teman-teman semua karena saya yakin ada Dharma Bakti Perguruan Tinggi sama dengan di Kejaksaan juga bersama-sama kami saling bahu-membahu. Pak Rektor ini kan punya kegiatan MOU dengan kami. Jadi selain menerima mahasiswa yang melaksanakan kegiatan magang, juga kami melaksanakan kegiatan penegakan hukum seperti ini, masuk ke kampus, masuk ke sekolah untuk bisa melaksanakan kegiatan bagaimana mensosialisasikan undang-undang untuk bisa diketahui. Tertarik dengan topik pembahasan, usai paparan materi, peserta antusias menanggapi dan bertanya seputar literasi digital, serta mengulik lebih banyak terkait Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Menuju penghujung acara, Rektor UNESA memberikan cindera mata kepada Kajati Jatim dan diakhiri dengan sesi foto bersama. Dari Surabaya, Tim Liputan Kece Media melaporkan. Pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup jendela UNESA kali ini. Jangan lupa kirimkan video informasi yang menarik di sekitar Anda melalui Citizen Journalism ke email redaksi.unesatv@unesa.ac.id. Dan untuk memutakhirkan informasi seputar UNESA, jangan lupa klik tombol subscribe, like, dan share video ini. Saya Katarina Dias, tetap sehat dan sampai jumpa. We'll be right back.